Pelapor kita Amel mendapatkan laporan dari Nita, adiknya, yang bilang katanya pacarnya Amel ini yang namanya Yogi selingkuh. Buat apa sih Kak? Kakak jajakin aku kayak gini. Udah langsung urus aja sama Kak Yogi. Ribet banget. Dengerin aku dulu deh. Maksud aku tuh gini. Kenapa aku ajak Bunda? Kenapa aku bantu Mas Buya di sini? Karena kan aku juga butuh bukti. Aku nggak perlu langsung ngomong. Kalau aku mutusin Yogi kan aku juga harus ada bukti. Oke, jadi informasi kalau Yogi itu playboy, pacar kamu playboy dari adik kamu sendiri. Iya. Oke, jadi kamu pengen kakak kamu putus sama pacarnya si Yogi itu. Karena dia tuh emang Ini apa? Kita nggak tahu ya kenapa Nita ini adiknya Amel ini ngotot banget pengen Amel kakaknya ini putus sama Yogi. Ini kan bisa jadi temennya deh. Ini pun bisa jadi aja dia lagi betul. iseng foto. Lagi itu nggak terlalu jelas ceweknya siapa. Temen kali. Enggak, Kakak. Mesti nggak percaya. Dia tuh emang playboy banget. Udahlah nanti kita buktiin aja deh dengan tim ini. Ribet banget pakai gini-ginian segala. Jadi menurut informasi kalau Yogi ini dia itu adalah anak band yang lagi nyari backing vokal atau penyanyi latar. Ngapain sih Kak kesini? Ya, ini adalah studio bandnya Yogi. Kok lo tahu di studio band? Ya emang aku tahu. Di sini Amel langsung minta kita untuk menjebak Yogi. Oke pemirsa, di studio band ini kita udah memasang kamera dan juga alat penyadap untuk menggoda dan menjebak Yogi. Ini penjebakan apa? Ya kan lu bilang cowok kakak lo Yogi ini kan playboy kan? Lu nyuruh cowok kakak lo putus sama kakak lo. Dan Ya kita di udah sini sih, udah tinggal menggoda diputusin aja. dan kita udah kerjasama sama yang punya studio untuk boleh naruh CCTV Kayak ya. GoPro. Ya, dan kita bisa terhubung di sini dan kita mendingan nunggu di dalam aja kali ya. Jadi kita ada ruangan sebelah ya. Ya, yuk kita turunin. Tapi herannya Nita adiknya ini malah kelihatan kayak keberatan. Dia pengen kakaknya ini Amel ini langsung aja putus sama Yogi. Ini ngapain sih? Lo enggak kan kita maksudnya kita mau mencoba menjebak Yogi. Mau ngelihat Yogi ini genit apa enggak? Ya udahlah, Kak langsung putusin aja. Nggak usah pakai kayak gitu, nggak penting tahu. Nggak bisa begitu juga dong deh. Oke, lo lihat nih. Nih, tuh. Yogi udah di studio ya. Cowok lo nih sebetulnya di sini hari ini janjian mau audisi backing vokal. Ya, dan penggoda kita udah hubungin dia untuk pura-puranya mau audisi untuk seleksi untuk backing vokal bandnya dia. Siapa dia nyelak penyanyi sih mas? Dia aja suaranya halus banget. Dia nggak bisa nyanyi. Dia pemain drum. Oh dia pemain drum di band itu? Oke yuk masuk laju langsung yuk. Kita masukin satu persatu ya. Kita pengen lihat reaksi dari target apa. Kalau yang pengen audisinya adalah cewek yang biasa-biasa aja. Marin masuk Lid. Saya cari bagi vokal ya. Buset, lu siapa lo? Datang-datang aja. Lu dapat info dari mana? Dari teman saya, katanya mas cari backing vokal. Nggak ada info. Lu keluar. Nggak ada penerimaan di sini. Nggak ada. Langsung nggak terima audisi. Diusir, lo paksa aja. Tolong deh pak, tes suara saya dulu. Tolonglah mas, kan ada audisi kali ini mas. Nggak ada. Gue bilang pergi lo. Jelas, ini kelihatan dia menolak mentah-mentah Marlin. Kita masukkan penggoda kita yang pertama. Misi. Misi ya mas? Oh iya silakan. Boleh saya duduk? Silakan. Boleh ya. Loh, itu penggodanya mas? Kenapa? Kok cantik banget sih? Ya, iya namanya penggoda. Mas, Oh iya. gimana saya mau audisi? Kamu tuh nggak usah dites lagi, soal kamu udah pasti masuk sama aku. Gak usah dites. Emang aku pasti langsung kepilih mas? Udah lolos? Iya. Beneran mas? Beneran. Gua udah seneng. tenang. Gua udah ada backing vokal yang cowok. Yang cewek ini nggak ada. Pas banget nih. Gua lagi butuh backing vokal cewek, yaitu kamu sayang. Oh, mas bisa aja. Jadi butuhnya cuma satu dan itu aku yang udah lolos. Dasar playboy. Aku yang ngambek. Kan aku kasih sama kakak aku mas. Oh iya, aku udah ada lagu buat kamu sayang. Apaan sih dia? Sosok ngituin lagu segala. So nyiptain lagu lagi dia. Kamu cantik, ku terpana dalam
lamunanku. Kita langsung masukin lagi penggoda kita yang berikut. Permisi mas. Iya, buset. Aku dengar-dengar di sini ada audisi backing vokal ya? Iya ada sih sebenarnya. Lah, Mas, kata kamu cuma butuh 1. Sebentar, sini. Bentar. Gimana sih, Mas? Aku cuma formalitas sama dia. Tapi kamu pilih aku kan, bukan dia. Iya, itu cuma anak bos, formalitas saja, udah. Oh ya, sebelum itu saya akan audisi kamu dulu ya. Jadi kayak audisi kayak seleksi backing vokal gitu untuk mendengar suara kamu itu seperti apa Boleh, sih. Mas. Cici, kamu keluar dulu ya. Kenapa nggak di sini aja? Aja dah. Oh iya deh. Dasar playboy. Mas, ngomong-ngomong itu tadi siapa? Ya, itu kayak mau audisi vokal gitu. Ah, Tapi nggak keterima suaranya. Ya, pas-pasan lah. Untuk kamu datang. Jadi aku bisa ngusir dia. gitu. Jadi coba suara kamu saya mau dengar gitu. Sekarang, Oh, sekarang dong. suaranya aja didengar. Iya, suaranya aja. Satu malam. Oh indah, jangan kayak gitu dong, aku malu. Gak apa-apa, terus. Cinta satu malam. Oh indahnya cinta satu malam. Mas gue. Apa sih pegang-pegang genit banget tuh cowok? Ya kan cowok kakak lu. Ya kan gak harus pegang-pegang juga, kasihan kakak aku. Yang saya heran, kenapa si Nita ini lebih marah dibanding kakaknya? Kamu orangnya setia nggak sih? Aku setia orangnya. Tapi aku udah lama nggak pacaran. Aku udah trauma. Mama kenapa? Ya, traumanya dulu aku pernah punya pacar. Jadi pacarku itu selingkuh sama kakakku sendiri. Ya ampun, sabar ya mas. Banget sih dasar cowok kurang ajar playboy. Kamu lebih ngegas sih, Dek. Aku ada lagu ciptaanku yang nggak pernah aku nyanyikan kepada seseorang selain dirimu. Jadi kamu mau nyanyiin buat aku? Kamu mau dengar lagu yang aku dong. nyanyikan? Mau? Aku kan mau denger dari suara yang bagus kamu. Oke, sayang. Saya suruh penggoda kita yang tadi di luar masuk lagi ke dalam. Kita pengen lihat reaksi si Yogi ini apa nih. Dia lagi gombal-gombalan sama cewek yang satu lagi masuk. Kau hancurkan hatiku. Biarkanlah kau masuk hatiku. Ya? Kok lama banget? Apa Ini yang ngapain lama? nyanyi apa? Kok jadi Mas yang nyanyi bukan dia? Enggak, maksudnya ini kan aku mencontohkan supaya dia ngerti bagaimana cara bermain gitar dan bernyanyi yang baik. Si dia itu Playboy banget sih, kurang ajar. banget pegang-pegangan gitu. Tuh cewek, masa-masa lagi dia, buset dah gua. Dengar suara dia hancur tinggal gua, buset. Gua enggak, Pantesan lama ya, ternyata dia pengen jadi backing vokal juga di sini. iya maksa dia. Udah tahu aku nolak dia masih juga dia maksa-maksa. Kan udah ada kamu sayang. Ya udahlah ya Mas, yang penting kan dia nggak lolos kan. Iya dong. Mas kalau gitu dengerin aku yang nyanyi makanya. Oh ya boleh. Dengan senang hati aku mendengar suara kamu sayang. Ya udah, Iya. di mana? Di sini ya? Oh di sini aja sayang. Nah nih. Nah, coba nyanyi langsung. Ah ini cara megang nyanyi. Gimana? Nah kayak gini nih. Tangannya harus lembut. Nah Oke. penuh perasaan gitu megang. Nah, Udah bener belum ya? Udah bener sayang. Nah, Udah. nih. Nah coba kamu mulut. Nah Oh, ini iya. bola mic-nya ini harus tepat di mulut kamu nih. Oh, iya. Nah, iya. Ah tuh. Nah, coba. Kamu diam dulu. yes. Ada. Lurus. Ada mantap. Ada. Mau request nggak? Request lagu coklat judulnya Dekat. Deket jauh kali Mas. Itulah fungsi istri membenarkan apa yang dikatakan oleh suami. Ah iya udah kalau gitu. Aku mulai nyanyi aja ya sekarang. Kamu di sini dong biar aku lihat Oh, nggak di sini aja. Oh, di situ aja. Berarti aku ngadep sini ya. Oh iya, coba. Iya tuh. Ku tunggu dirimu selalu. Ku tunggu walau
jauh, ku tahu kau jauh. Mas kok gini sih? Ya elah, kayak gak tahu aja. Ini kan kayak di video klip. Kayak pegang-pegang gitu. Latihan. Supaya kan video klip kan juga disentuh kayak gini juga. Iya benar. Yang bikin saya curiga, saya ngelihat Nita kayak mengirimkan pesan ke seseorang. Dan di situ juga saya lihat Yogi kayak menerima pesan dari handphonenya. Kenapa Mas? Oh, enggak ada apa-apa. Tiba-tiba Yogi ini kayak berubah sikap. Dari genit tiba-tiba dia galak. Nggak tahu kenapa nih. Dia tahu kita goda, dia tahu kita jebak apa? Apa gimana dia tahu dari tadi apa baru tahu nih? Kamu emang mau serius jadi backing vokal di sini? Iya Mas. Serius? Tadi kan udah tes. Oh gitu. Aku sih sebenarnya sih nggak genit sih sebenarnya orangnya. Aku cuma mau ngetes kamu. Gimana kamu ketika aku genitin, bagaimana tindakan kamu? Dan rupanya aku tahu kamu itu genit orangnya. Dan tiba-tiba si Nita ini ngomong kalau dia harus ke kampus karena ada UTS. Aku mau pergi ke ada UTS di kampus. Kamu tuh gimana sih? Udah deh kalau kamu pulang aja gitu sana. Kakak langsung putusin aja Yoginya ya. Ayo itu nanti urusan nanti, ini aja belum terbukti Udah aku pergi kok. dulu. Kok dia berubah begini sih? Dan juga kamu gapangan orangnya. Aku nggak suka seperti kamu. Lah kok gitu sih Mas? Gini. Koni, lo masuk juga kon. Dia nggak tahu nih, dia tahu apa enggak? Lo masuk ke dalam. Gue takut cici dia apa-apain, lo masuk ke dalam. Mas, Apa? tadi gimana? Kan Kamu. tadi kamu bilang aku kepilih. Nggak jadi. Aku nggak suka attitude yang seperti itu. Loh, tadi kamu... Aku juga udah jelasin ke dia bahwa aku mau nerima attitude cewek yang tidak murahan. Sekarang aku persilakan kalian berdua keluar dari sini. Tunggu, lo fokus. Kita nggak tahu nih. Kok tiba-tiba dia jadi galak begini ya? Kalian berdua ini saling kenal nggak sih? Enggak. Ini apa ini? Sih Mas? Ini apa? Itu apa di tinggal kalian? Tuh kan bener kan dia nanya temenan. Kita ke sana deh. Ayo cepetan. Kalian mempermainkan saya ya? Enggak Mas. Yaudah keluar kalian, keluar. Aku nggak mau Sayang, apa-apaan kamu di sini sama mereka? Ini apa-apaan sih? Ada kamera banyak sih? Hah? Ini lu Apa-apaan? Kamu apa sih ini? Kok apa-apaan sih? Kamu ada juga apa-apaan sama mereka berdua di sini ngapain? Oh jadi gitu ya? Ini? Jadi kamu ya yang jebak aku ya? Kamu tahu kamu dijebak, tapi kamu ternyata tergoda juga sama nih dua orang. Aku sengaja terjebak. Aku udah tahu kalau kamu itu ngejebak aku. Jadi maksudnya kamu pura-pura dari awal gitu? Tapi aku pura-pura mbak. Tapi lihat mbak sekarang mbak. Aku tendang mereka. Aku nggak terima mereka sekarang. Tapi awalnya tadi lo pegang-pegang dia, lo megang-megang, lo nyentuh-nyentuh, lo segala macam. Nyanyi-nyanyi di Iya. belakang aku sampai pegang-pegang. Aku sengaja. Karena aku tahu aku dijebak. Jadi aku ngerjain kalian. Itu alasan kamu aja udah. Sekarang aku mau putus sama kamu. Dengerin dulu. Enggak, aku mau putus sama kamu. Ya udah, kalau kamu putus, ya kita putus. Udah, kelar. Aku nggak ngarang-ngarang lagi sama kamu. Kamu kok malah beneran mutusin aku? Ini nih bener-bener deh si Amel nih gak punya harga diri sama sekali. Tadi udah mutusin cowoknya udah bilang iya, dia minta balik lagi. Ya aku nggak mau, Pokoknya aku nggak mau. Aku nggak mau putus. Hei. Udah, kita putus. Aku nggak suka kamu perlakukan aku kayak gini-gini tapi nih. aku nggak mau putus sama kamu. Nah, kita putus. Dah. Ih, kamu mau kemana? Aku nggak mau putus. Tunggu dulu. Lo emang pengen putus kan? Oh, kamu mau putus sama aku gara-gara punya cewek lain ya? Ya, karena kamu yang ngajakin aku putus, ya putus lah kita. Emang mau ngapain lagi? Bohong, pasti kamu punya cewek lain kan? Nggak ada. Aku punya cewek lain, nggak ada. Bohong. Ngapain aku bohong? Kira kalau misalkan bohong ya udah kamu nggak usah putusin aku Ya udah, dong. kita nggak putus. Tapi aku ada urusan lain, oke? Kamu mau kemana? Aku mau pergi. Gimana sih? Putus apa enggak sih jadinya? Tahu deh ah. Kita ikutin Yogi, taunya dia berhenti di rumah Amel. Ya kita bingung dong. Tadi kan dia baru marah-marah sama Amel. Terus dia bilang mau pergi begitu aja, mau ada urusan. Dia malah ke rumah Amel. Lah, mau ketemu siapa? Tadi Nita adenya kan juga bilang katanya mau ke kampus. Loh, itu adek kamu? Katanya ke kampus, kok ada di situ? Ih, kok ada aku udah di rumah sih mas? Loh, kok peluk-peluk dia sih mas? Gimana sih?
Tadi aja waktu kita di penjebakan, di penggodaan tadi, ada lo yang lebih cemburu loh sama Yogi, sama penggoda kita. Dia lebih sewot loh. Tuh, mereka pelukan begitu loh. Itu, iya. Apa kita turun aja Mas Wi ya? Turun ya, turun ya, turun. Kita turun. Yogi! Kamu ngapain di sini? Kok kamu di sini sih? Ya kamu ngapain di sini? Ini apa-apaan ini? Kamu ngapain? Kamu lagi ngapain peluk-peluk dia? Hah? Sabar, Aku nyabarin dia doang. Nyabarin apa? Nyabarin apa? Yogi ini suka ke aku, kalau Yogi itu udah sama kakak. Terus kesana apa kamu bisa ada di rumah? Kamu bilang tadi kamu mau UTS ke kampus kan? Iya, aku emang mau UTS tadi karena kepala aku tuh pusing. Makanya aku pulang. Kamu nggak jadi ke kampus jadi tadi? Aku nggak jadi karena aku sakit. Nah, kamu kesini datang mau ngapain? Enggak, sebentar. Ini apa sih ini sebenarnya? Sayang, aku bisa jelasin sayang. Apa? Jelasin apa? Aku bisa jelasin. Kamu nggak perlu bawa-bawa kayak acara uya-uya kayak gini. Ngapain sih kamu? Kamu nggak ada jelasin nggak ada. Tolong expose hubungan kita kalau kayak gini. Ya kalau misalnya kamu nggak mau diekspos, kamu seharusnya nggak usah peluk-peluk. Iya, ada apa kamu hubungan sama adiknya? Dia apa? Ada apa? Berarti pacaran nyanyian kan? Dia mau ngucapin selamat tinggal karena dia udah putus sama kakak. Kamu udah banyak bohong ya sekarang. Udahlah kak, aku pusing banyak belain kamera dia kayak sih? gini. Udahlah, aku masuk ke kamar aja. Apaan sih? Jangan kasar dong, Yasin. Kamu mau ngapain? Gue gak kasar gue. Ya udah, kamu yakin sekarang mau mutusin aku? Iya. Aku mohon sayang. Jangan mutusin aku sayang. Kamu aja tadi dipancing kayak begitu aja di studio. Kamu bisa mesra-mesraan sama cewek yang cuma pancingan aja. Aku hilap sayang. Aku hilap. Hilap apaan sih kamu? Aku sayang sama kamu, aku sayang. Enggak, aku minta Tolong sayang. Mesti Sayang, tolong sayang. Iya. Kasih waktu aku 1 hari buat berpikir. Ya udah, aku akan buktikan sayang. Aku sayang sama kamu. Kita ikutin Yogi, ternyata dia balik lagi ke studio latihan band yang tadi. Lo mau ngapain nih? Kita langsung masuk. Tapi dari samping kayak Bella ya. Bella? Bella tuh siapa? Bella itu sahabat aku. Sahabat kamu? Tapi kok mesra banget sih sama sahabat kamu, dia? Ternyata cewek itu adalah sahabatnya Amel, Bella. Nah lo, mereka berdua ngapain? Dan dari gesturnya mereka berdua kayak pacaran. Bella, Yogi, ngapain kalian di sini? Ngapain lagi sih? Lo ngapain di sini? Lo tahu kan Yogi siapa gue? Emang kenapa? Lo terus lo ngapain di sini berdua sama dia? Ngapain kamu di sini sama dia? Jelasin, kita ada hubungan apa? Hubungan? Ya, kita ada hubungan. Maksudnya apa sih? Kita pacaran. Lo tahu kan Yogi itu pacar gua? Iya, gue tahu. Gue udah suka sama Yogi dari dulu. Emang kenapa? Ya tapi nggak pantas dong, kan kamu sahabatnya. Kamu tuh di sahabat aku. Tapi dari dulu aku udah suka sama dia. Tapi kan aku tahu aku sama Yogi itu kayak gimana sayangnya. Tapi aku sayang dia. Lu juga harus ngaca dong. Ngaca apa gua? Hah? Emang lu pikir lu bener? Ngaca dong, ngaca. Emang gua pikirnya bener dari mana? Hah? Yogi, Emang lu pikir kayak gini lo bener? Hah? Ngerebut pacar sahabatnya sendiri? Emang lu pikirnya bener? lo itu busuk tau gak? Benar mereka pacaran, tapi Bella ini bukannya dia minta maaf karena dia merasa bersalah, malah dia lebih galak daripada Amel. Dan yang bikin kita kaget, waktu cowoknya bilang gini. Pokoknya, gue suka sama Yogi. Lo gak bisa ngelakuin apa-apa. Ya kan? Karena aku tahu kamu duluan selingkuh daripada aku. Kamu tahu apa? Kamu punya bukti apa? Nih, Bella, aku tahu dari Bella semua. Ya karena Bella suka sama lo. Masa percaya gitu doang? Dia itu perempuan busuk tau gak? Sok suci lo, munafik. Bel, tunggu Bel. Yogi kok sampai kayak gitu sih sama aku? Kenapa? Lo selingkuh. Gue gak selingkuh, Mas. Tapi nggak mungkin dia selingkuh, masa kan temannya sendiri yang jahat. Sahabat masa begitu? Kok dia bisa-bisanya sih pergi lagi sama-sama bukan milikku? Ya urus kayak gimana? Ya sabar sayang, aku udah. Itu kan sahabat kamu bisa jahat banget sih, sahabat kamu, sabar ya. Sebentar. Halo? Ya udah nanti aku telepon balik ya. Ya.
Sorry, tadi aku dapet telepon dari dedi aku. Dedi kamu papa kamu maksudnya? Papa aku. Oh papa kamu. Terus gimana dong? Kita mau ikutin cowok itu atau gimana? Oke, cowok kamu udah diikutin sama tim kita ya? Ya udah kita langsung aja. yuk. Ayo cepetan yuk. Enggak usah deh bunda, maksudnya aku udah dijanji sama dedi aku. Maksudnya gimana sih? Aku udah dijanjian tadi, aku udah kabar sama dedi aku dan aku udah mau janjian sama dedi aku. Kamu gak penasaran sama cowok kamu sama Bella? Cowoknya masih di depan. Mas, Masih ribut yuk, sama ayo, cepetan. masih ribut sama Ayo. Masih ribut sama Bella. Ayo udah. Ayo. Aku udah janjian sama diri aku tadi, aku telepon dia dan aku udah. Kata tim kita cowok lo masih di depan sama Bella tuh. Tapi aku tadi udah Ya, ayo. dedi aku bunda. Maaf ya bunda, mas nanti aku kabaran lagi deh. Sorry ya, aku pergi dulu ya. Sorry maaf ya aku pergi. Ya udah deh. Sorry ya bunda. Iya, iya. Maaf. Lalu Mas Uya nyuruh saya untuk ikutin Amel. Dia bilang kayaknya agak curiga sama Amel. Akhirnya kita pun mengikuti Amel. Ini anak mau kemana ya? Yuk. Yaudah, yuk. Ini Astrid katanya lagi ngikutin pelapor kita. Kita ikutin share live location-nya Astrid aja deh. Pas kita mau jalan tiba-tiba kaca mobil diketok. Tahu-tahu si Yogi. Dia mau menyampaikan sesuatu. Maaf sebelumnya mengganggu. Enggak, lo kenapa? Sebenarnya sih aku udah curiga mas, kalau si Amel udah selingkuh sama om-om. Masuk. Aku ada buktinya nih mas. Iya, masuk. Yogi bilang kalau dia udah tahu atau dapat informasi dari Bella kalau Amel ini, ceweknya ini selingkuh sama om-om katanya. Iya bisa jadi Bella bohong sih, karena Bella kan suka sama Yogi. Bapaknya kali. Om-om mas. Percaya sama aku mas, ini om-om. Amel selingkuh sama om-om. Aku udah curiga Kata sekali. siapa? Kata Bella mas. Kata Bella. Kata Bella. Ya Bella bisa aja fitnah karena Bella kan suka sama lo. Tapi Lu ini- juga lo selingkuh sama Bella duluan kan? Ya tapi mas, aku percaya sama dia karena dia ngasih aku bukti otentik ini. Yaitu Tapi foto sama ini. juga lu juga selingkuh sama Bella juga kan? Lala itu siapa? Itu siapa? Saya melihat Amel itu bertemu dengan seseorang lelaki. Dia nyebut lelaki itu Dedi. Pertanyaannya, Dedi itu ayah atau nama? Halo? Kenapa? Kamu mall? Hah? Serius lo? Yuk, kita nyusul ke sana, yuk. Ya, kita nggak tahu. Kita cuma nyamperin Astrid aja, lihat dari share live location-nya. Lalu tiba-tiba Astrid video call. Astrid video call nih. Halo, sayang. Kamu di mall, kamu ngikutin apa sih? Dia ketemu sama om, tapi nggak tahu kayaknya si papanya nih ngomongin Dedi. Nah kan mas, lihat kan mas, udah terbukti kan? Coba, lo terus ya. Terus video call ke gue biar gue bisa lihat ya. Ini dia aku lagi terus ngikutin dia masuk dari tadi masuk ke toko, terus Ah. keluar bawa belanjaan, keluar lagi Nah, ini. masuk Tuh. toko, keluar bawa Oh, iya. belanjaan. Kayaknya dia memang belanja deh. Coba lo ikutin terus ya. Iya. Dari gesturnya sih kelihatan ini kayak pacaran, tapi saya sama Cinta anak saya juga kalau jalan kayak orang pacaran mesra, tapi ini nggak tahu nih bapaknya apa emang pacaran sama om ya. Nah, pertanyaan gue, lo pernah lihat bapaknya apa enggak? Pernah ketemu nggak? Belum pernah. Lah gimana lo pacaran berapa tahun lo nggak pernah ketemu bapaknya? Ya gitu mas. Jadi lo nggak pernah ketemu bapaknya sampai sekarang? Nggak pernah. Dia masuk kafe, yuk. Masuk kafe. Dia mau masuk ke coffee shop, ke kafe. Coba lo ikutin lagi. Ngomongin apa? Deketin ngomongin apa? Terus si Amel ini curhat, katanya dia habis kesel, habis berantem sama sahabatnya dia. Wah ini pasti nih om-omnya nih, udah kebukti nih mas. Ini bokapnya kali ya, papanya kali ya. Jangan seuzon dulu. Ini lihat tuh, ini dia bilang katanya kesayangannya Dedi. Ya, dia keluar. Kayaknya dia mau ke basement deh. Dia Hah? keluar, dia Ke parkiran, ke basement? parkiran. Ya. Oh iya, kebetulan kita, lo di berapa kabar ini? Tuh keluar di basement, di sini. Di situ Yogi yakin kalau itu adalah pacarnya Amel. Ternyata mereka menuju ke parkiran, kita langsung turun, kita labrak. Amel.
Siapa ini? Om ini siapa ini? Ini siapa kamu ini? Om ini? Yang bikin kita kaget ternyata om-om itu adalah Ini dedekku. Jadi kamu? Ya. Ini ada apa ini? Jadi Ini ada apa ini? iya, ini siapa nih? Ini putri saya. Ini anak om maksudnya. Ini anak saya. Kan udah gue bilang apa tadi? Kalian ada apa ini rame-rame ini? Saya nggak suka ya. Saya nggak suka nih. Saya nggak suka nih. Bapaknya Amel marah. Ya kita juga bingung, saya salah sangka juga. Maaf, enggak. Saya nggak suka ya. udah dong, Pak. Mau bikin rame? Hah? Mau bikin rame? Bubar nggak? Dedi, udah dong. Enggak, om, kita minta maaf. Kita minta maaf, om. Iya, turunin om. Kalau memang benar papanya maaf. Kalian siapa? Nggak, iya. Apa ini kamera-kamera ini? Dedi, udah, Dedi. Matiin. Saya bilang matiin nggak? Dedi, udah dong. Enggak gini. Amel kasih tahu. Kamu jelasin dong, jelasin. Mel. Ini kita tim kamera ini yang minta dia sendiri. Iya, kita nggak ada. Kita disuruh, Amel minta tolong sama kita, sama tim kita, Om. Nggak ada maksud apa-apa. Jelasin dong, Mel. Ya memang aku minta tolong sama mereka buat minta pacar aku ini, tapi ya udahlah. Kita nggak tahu, maaf, Om. Kalau Om itu ayahnya beneran, kita nggak tahu, Om. Om, aku benar-benar minta maaf, Om. Aku ingin membahagiakan Amel, Om. Beri aku kesempatan, Om. Apa yang diharapkan dari orang seperti dia? Dedi, udah dong, jangan terlalu kasar sama dia. Aku pacarnya, Om. Pacar? Iya. Sejak kapan kamu punya pacar? Bapaknya Amel kaget waktu tahu Yogi adalah pacarnya. Itu mantan aku, Dedi. Mantan kamu? Iya. Mantan kamu? Iya, yang pernah aku ceritain sama Dedi itu. Oh, Yogi. Iya. Yogi. Nama yang paling tidak saya suka saya dengar. Di situ Yogi berusaha untuk membegging, dia mohon-mohon sama bapaknya Amel, tapi bapaknya Amel kayaknya udah sakit hati, udah marah besar ngeliat kamera-kamera dan ngedenger kata Yogi itu udah alergi. Om, aku mau, Om. Aku ingin ngawinin Amel, Om. Aku serius sama Amel, Om. Tolong beri Yogi kesempatan, Om. Orang seperti kamu bisa membahagiakan putri saya, puji tercinta saya? Nggak mungkin. Kamu cuma anak band. Dedi. Ya, kuliah nggak jelas, Dedi. kerja nggak jelas. Dedi ngomongnya jangan kayak begitu dong. Kenapa? Jangan terlalu kasar begitu ngomongnya. Apalagi sekarang kamu datang dengan sekian banyak orang, kamera. Saya nggak suka, ya. Dan saya nggak pernah Dedi, suka Dedi, jangan sama kasar. kamu. Dan saya nggak pernah mau lagi lihat kamu. Iya sudah, Nggak Dedi udah pernah jangan mau kasar. lihat lagi sama kamu. Dengar ya, dengar. Dedi jangan kasar. Udah. Kesempatan, Om. Tolong, Om. Dedi, udah jangan. Kamu masuk. Mel. Masuk. Tolong, Om. Dedi, suruh cukup. Diam. Dedi udah cukup. Ya udah, kita mundur. Ingat ya. Awas ya. Ingat ya. Kalian semua ingat ya. Iya. Hari berikutnya kita kembali menjemput Amel untuk menyelidiki Yogi, pacarnya yang sampai sekarang kita belum bisa membuktikan dia itu ya selingkuh sama siapa. Tapi setibanya kita di rumah Amel, tiba-tiba kita ngelihat ada seorang laki-laki membawa kayak kotak hitam dan ini mencurigakan gerak-geriknya. Dia ya pokoknya saya ngeri, takut orang ini membawa sesuatu yang bentuknya teror. Saya kan ini lagi zaman-zaman yang namanya bom ya. Saya jadi ngeri gitu. Stop. Ini mau nyolong atau mau apa sih kok sampai celingak-celinguk gitu? Tunggu, gue yang takut di tas hitam tuh bukan bom atau bukan apa kan? Itu tasnya bukan tas bom Uya Bukan lah kayaknya. Bukan ini tas. Dia masuk.
Kayak dimasukin ngeluarin apa sih nih? Tahu-tahu dia ngeluarin saxophone. Loh, kok yang keluar? Amel? Bener aja. Tahu-tahu Amel keluar dan itu cowok kayak pengen surprise sama Amel. Loh kok, itu kok mereka kayak berantem, si cowoknya kok mohon kayak begitu ya? Oh, Tuh adanya keluar marah-marah. Turun. Ih, nggak ada. Oke. Iya, ini pacar aku. Dia putusin aku mau pacaran sama kakak. Denger ya, dia itu memang ngejalan. Enggak, kakak jahat. Pokoknya kakak udah nusuk aku dari belakang. Aku ini ada kakak. Dia tuh yang ngejar-ngejar aku, tapi aku nggak ada ya. Suka sama dia nggak ada. Kakak jahat. Aku benci sama kakak. Kamu tuh apaan sih? Kamu jelasin deh, kamu jelasin ini jadi berantem nih. Jadi dulu kami pacaran. Iya. Gara-gara dia kita putus. Dulu kakak kamu yang nyuruh aku putus. Kakaknya nyuruh kamu putus sama dia? Iya. Nggak ada ya. Kok bisa sih kan kamu kakaknya? Nggak ada ya. Kakak kenapa kayak gini? Kakak kenapa? Aku tuh sayang sama kakak. Kamu lebih percaya sama dia dibandingin aku? Dulu kamu janji untuk mutusin pacar kamu. Akhirnya aku mutusin dia. Kamu percaya sama dia? Kamu tetap percaya sama dia sekarang? Jalan itu cukup jelas buat aku. Kamu lebih percaya sama dia sekarang? Aku sama kakak. Ya kamu lebih percaya sama dia. Aku sayang sama kakak, tapi kenapa kakak nusuk aku dari belakang? Tapi juga pertanyaannya adalah gue masih curiga sama lo. Lu ada hubungan apa sama cowoknya dia? Dia gitu pacar sama adek lu. Bohong, enggak. Yogi pacaran sama adik. Sama Enggak, kamu. bohong, Mbak. Berarti tadi bener lu ya pelukan kemarin itu kamu berarti bener-bener ya pelukan sama dia? Enggak, dia karena mau cerita sama aku karena dia putus sama kakak. Nah, dia mau pamitan sama aku, makanya aku peluk dia dan aku maafin dia juga. Udah, gua sekarang gak percaya apa yang ngomong lu omongin. Sekarang terserah lu mau ngomong apa sama adik gua. Yang penting sekarang gua mau pergi. Dah, lu pergi aja sekarang juga. Tapi Kak, Udah deh, itu semua nggak benar. terserah lu juga udah sama aja. Lo gue kan mau jemput lo nih mau nyelidikin Yogi nih. Lu mau kemana sekarang? Kakak, Lu mau pergi kemana? Kan bukannya kita mau nyelidikin Yogi. Udah buat apa? Udah gak ada yang percaya lagi Kakak. sama aku. Mas Uya sama Bunda juga udah gak percaya lagi sama aku. Bukan gak percaya. Sekarang gini, udah, kamu ikut kita. Mau? Masih mau nggak? Loh, Amel nggak mau tahu dia pergi. Cowok itu juga ngikutin. gimana tuh jadinya? Pelapor kita kayak begini. Gimana kita Kamu kan sih mau- curiga terus. Tapi gue Oh, gimana? curiga Jajar yang playboy itu bukan Yogi, yang playboynya ya playgirl ini pelapor Dia kita. itu udah disakitin sama adik ya. Kamu dari tadi selalu netting tau nggak sama pelapor kita. Loh, sekarang kamu mau kemana? Mbak, Mas, aku sekarang mau ikut sama kalian aja karena aku mau ngejelasin rahasia terbesar dari kakak aku. Kok balik jadinya ini? Ada pelapor rahasia kita? besar yang disembunyiin. Adeknya Amel ngasih tahu kita tentang sesuatu yang sifatnya rahasia. Dia bilang saya punya rahasia besar soal Amel. Apa nih? Sekarang aku mau tanya deh, ada papa kamu nggak? Ya kita ngobrol deh sama papa kamu deh. Papa. Ah. Papa aku udah nggak ada, dia udah meninggal lama. Tuh, berarti kemarin kita kedua bapak-bapak yang... Oh iya itu, aku mau jelasin itu ke Mas Yoda sama Mbak. Bapak-bapak. Iya, yang dipanggil Dedi kan? Iya betul. Iya, aku mau jelasin itu sama kalian. Udah kalian ikut aku. Serius nih? Iya. Yuk. Dia bilang ikutin saya. Kita pergi. Jadi kita mau kemana nih? Kamu mau ngejelasin apa? Yogi itu nggak jahat, Mas. Nggak jahat sih. Oke, pertanyaannya, lu pacaran sama Yogi apa nggak? Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Jujur. Beneran. Justru kakak aku yang bohong sama kalian. Jangan gini Kalau loh. kakaknya bohong, Iya. Kamu mau sengaja balas dendam kali sama kakak kamu gara-gara cowok tadi itu? itu tadi mantan lo tadi tuh. Iya. Dia mantan aku. Dia mutusin aku cuma gara-gara kakak doang. Nah mungkin itu kali kamu pengen dendam sama kakak kamu, makanya kamu bilang Yogi nggak jahat. Sekarang aku mau telepon Yogi. Hah? Kok kamu nelfon Yogi? Biar Yogi tahu juga semuanya. Halo Kak Yogi. Iya. Iya, nanti kita janjian di tempat yang selok aku tadi ya. Iya. Loh, maksud kamu kita mau ketemuan sama Yogi sekarang? Iya, Mbak. Kok sama Yogi sih? Bener aja Yogi datang. Berarti artinya Nita janjian sama Yogi. Kok lo sama Timuya juga di sini? Kita juga nggak tahu, kita disuruh Nita. Ayo udah masuk deh. Oke. Oke, sekarang gini nih, aku juga sendiri nggak tahu ini ada apa Nita. Kamu bisa jelasin? Kalian berdua pacaran apa nggak? Jujur. Enggak. Nggak, kita nggak ada pacaran.
Kita nggak ada pacaran. Kita nggak ada hubungan apa-apa kita. Ya, Nita sama Yogi sementara ini bilang mereka nggak pacaran ya. Ya udah, oke kita mencoba untuk percaya. Nggak lama ada Bella, sahabatnya Amel yang kemarin selingkuh sama Yogi. Yogi juga kaget. Loh, tuh Bella kenapa di situ? Lah itu Dedi yang kemarin tuh. Yang kata itu papa kamu bukan? Itu bukan bapak aku. Bukannya itu papa kalian? Bapak aku udah meninggal. Loh, Jadi Dedi ini bukan papa kalian? Bukan. Ini kan punya si Dedi itu, Mas. Yang bukan bapak kamu, yang Iya, kata betul. kakak kamu itu Hubungan bapak. sama Bella apa sih? Bella masuk ke dalam tapi Loh ini berantem loh. Udah Mas, kita turun aja semuanya, kita bongkar rahasia kakak. ayo. ini kantor si Dedi tadi. Iya. Bukan bapak lo tapi. Bukan, bapakku udah meninggal. Berarti kita benar-benar dibohongin sama kakak kamu ya. Pas kita buka pintu kantornya, yang bikin kita syok kaget, kita ngeliat. Dasar gimana sih? Ada apa nih? Tahu nggak sih? Ada apa nih? Oke maaf Pak, nggak apa-apa. Oke kita minta maaf sebelumnya. Yang kita baru tahu kalau ternyata Dedi ini bukan ayahnya Amel. Bukan ayahnya Amel dan juga Nita. Tapi ternyata Nah sekarang kamu ada hubungan apa sama bapak ini? Ini Dedi aku. Apa? Dia selingkuh sama Dedi aku. Berarti Dedi kamu Dasar pelakor kayak gini. Dedi kamu maksudnya siapa? Dia bapak aku. Dia bapak aku. Diam. Bella. Aku benci banget sama kamu. Saya nggak suka ya. Ada rame-rame di kantor saya nggak suka. Oke, Saya nggak suka. Jadi bapak kamu ini anaknya bapak. Loh kemarin bapak bilang anak bapak adalah dia. Amel. Dijelasin Pak, dijelasin. Oke, hubungannya apa? Oke. Bella. Kakak jahat. Kakak jahat, bapak tuh udah meninggal. Aku bakal bongkar semua rahasia kakak di sini. Oke, ngomong. Semua tolong diam. Semua tolong diam. Iya, bapak yang Saya pengen semua diam. Bapak yang bicara. Dia. Oke. Dengar penjelasan saya ya. Dengar semuanya nih. Yang ada di sini semua. Dengar penjelasan saya. Dengar penjelasan saya baik-baik. Dia memang anak kandung aku. Oke, ini nama kamu adalah Bella. Iya, saya tahu. Dia anak kandung aku. Dan bapak tahu? Dia anak kandung aku. Iya, oke, terus Ya, selama ini memang saya punya hubungan khusus dengan Amel. Amel. Jadi bukan anak bapak. Ya, Oke, kemarin kenapa bapak bilang anaknya? Amel, mohon maaf. Jadi mesti bilang bahwasannya kita memang menutup ini semua. Oke, jadi ini pacar bapak ya? Kami telah menjelaskan. Apa? Kenapa Dedi tega banget? Kasihan Mama. Dia sakit hati Dedi. Oke, dan bapak tahu Amel ini pacarnya Amel? Saya tahu, dan saya tidak suka dia. Dan asal bapak tahu ya Pak, anak bapak ini juga pacaran sama cowok ini Pak. Apa? Benar, Mek? Benar. Iya. Bella benar pacaran sama dia. Asal Papa tahu kenapa aku pacaran sama dia? Karena aku pengen balas dendam sama dia. Dia udah ngancurin rumah tangga Papa dan Mama. Oh jadi kamu sama dia cuma balas dendam doang? Iya. Biar Amel ngerasain? Iya. Biar dia tahu rasa. Hei, kamu nggak cinta sama aku? Enggak. Jangan kasar sama anak saya. Apa-apaan ini? Tenang dulu Pak, aku mau bilang dong sesuatu. Jangan pegang aku. Kamu nggak bisa kayak gini. Aku nggak sayang sama kamu. Itu semua hanya settingan. Aku cuma pengen balas dendam. Jangan pegang aku. Tapi lu harus jelasin dulu. Enggak, gua nggak perlu alasan apapun dari lo. Gua benci banget sama lo. Bel, gue minta maaf banget ya, Di. Dengar. Gue minta maaf banget. Kita bisa selesaikan masalah ini dengan baik-baik. Dengan baik-baik tanpa ada kamera, tanpa ada Bapak udah sekarang gini, enggak. Bapak dengerin anaknya ngomong apa? Coba, kamu mau Terus lo ngomong mau apa lagi sama gue? Coba jelaskan. Sama lo. Gue tuh bener-bener gak tau banget kalau misalkan dia itu bokap lo dan gue pun dan lu dengerin dulu penjelasan gue, lu dengerin dulu penjelasan gue, lu dengerin dulu, bentar. Lo nggak pernah ngerasain apa yang gue rasain. Gue dengerin lu, Lo dengerin kebahagiaan gue sebagai seorang anak. Lo tau gak sih? Lo harus dengerin dulu penjelasan. Kenapa meski gue harus kayak begini? Karena gue tuh butuh ngebiayain adik gue kuliah dan gue pun harus ngebiayain nyokap gue di kampus. Tapi lo harus
Amel. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Bella? Dedi, aku minta maaf banget. Aku cuma butuh uang Dedi aja. Aku gak lebih dari itu. Jadi selama ini kamu bohongin aku. Iya. Selama ini bertahun-tahun Dedi berusaha untuk sayang sama kamu, menganggap kamu wanita yang paling luar biasa, tapi apa yang kamu lakukan terhadap saya? Saya nggak suka. Dedi, aku minta maaf. Nggak bisa. Jangan pegang tangan saya. Jangan pegang tangan saya. Keluar kamu dari sini. Keluar. Saya bilang keluar. Ya ada penjelasan. Keluar. Kasai lo pelakor. Gak ada otak kamu. Kak, Bella dan ayahnya ini, si Dedi ini ya saling memaafkan satu sama lain, sementara di luar Mel, tunggu Mel. Tunggu apa lagi? Tunggu. Kalau lo tau kayak gitu, lo cerita sama gua. Kalau lo butuh uang, bilang ke gua, Mel. Tapi kan lu udah tahu semuanya dan pasti lu juga, ya udahlah, apalagi sih. Pasti juga lu udah benci banget kan sama penulis kayak begini. Gua kasih harapan sama lo. Gue kasih apa sama lo? Gue cinta sama lo, Mel. Saat Yogi terus memohon sama Amel supaya diterima kembali untuk menjadi kekasih Amel, tiba-tiba Percaya sama gue. Apa lu masih mau terima gue dengan keadaan lu seperti lepas! Aku tuh cinta sama Kak Yogi, aku tuh sayang. yang bikin kita kaget dan syok ternyata selama ini Nita, adiknya Amel, menaruh perasaan terhadap Yogi. Kamu dari mana sih pikirannya? Kamu tuh cinta sama dia, Kak. Dia itu pacar kakak, kamu tahu. Dan kamu tadi duduk-duduk kakak pacaran sama pacar kamu. Jadi biar kalian putus, biar kalian hancur. Biar kayak gitu jadi milik aku seutuhnya. Udah, itu urusan kalian. Dan aku pusing dengan masalah ini udah. Mel. Kak Yogi. Kini aku mengerti jika hati terketuk takkan. Gue udah pusing dengan semuanya. Ya Kak Yogi, Kak Yogi sama aku aja. Aku tuh cinta sama Kak Yogi. Ya udahlah. Tapi ini bener-bener lu, tapi ya, gue emang udah nuduh bahwa antara Yogi sama adiknya itu ada hubungan, tapi ternyata emang ada, tapi cuma adiknya yang suka ya. Iya. Tapi yang di luar dugaan sih Bella. Kita nggak kepikiran kalau Bella ternyata adalah anak dari si Dedi. Dan yang kita nggak duga, kita pikir Dedi bapaknya, ternyata adalah pacarnya Amel. berarti bener kan Jakarta emang keras, semua harus perlu uang. Ya udah, gue nggak akan tinggal Jakarta lah, gue tinggal di Bekasi lah. Mau di Bekasi tetap aja Oh, semua sama perlu keras juga? uang. Keras, Karawang, keras, Tangerang. keras. hati